5 tahun ke depan. Satu, ini masjid kita bersama, masjid desa kita. Nah, jadi yang kami urus hari ini itu salah satu masjid yang banyak jamaahnya selain isi paparan saudara-saudara tak ada lain adalah seperti isi yang punya saya ini, tapi saya tidak bacakan lagi dari 1 sampai terakhir, cukup saya bacakan 3 saja, yaitu pertama skenario ini masjid yang 5 tahun ke depan. 1, membuat ataupun mengadakan ATM air minum untuk semua manusia, itu di komplek masjid yang akan ATM air minum. Untuk selanjutnya kami membuat rencana program untuk 5 tahun ke depan, yaitu ATM BRI. Ini bagaimanapun kami usahakan ATM BRI itu harus berada di komplek masjid dan didampingi oleh ATM beras untuk parkir masjid. Untuk terakhir, segala sesuatu ini harus kerjasama dengan pimpinan kepala desa dan perangkat-perangkat desa tersebut. Tambahan kepada bapak-bapak saudara-saudara, ini pengalaman kami di perjalanan ketika kami singgah di masjidnya mati lampu. Sebenarnya masjid itu tak boleh mati lampu. Lampu gunanya untuk apa? Penerangan. Kalau di siang hari itu apa diterangkan lampu? Itu pengalaman kami, karena lampu itu menurut di sesepuh dulu, lampu itu bukan di tengah hari kita nyalakan. Inilah program kami, jika di masjid kami nanti lampu mulai maghrib sampai subuh harus dinyalakan. Begitu saudara-saudara singgah di masjid kami nanti, standby segala sesuatunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Imran, asal dari PKM Masjid Nurul Mukhlisin, Desa Upah, Kecamatan Bendahara, Aceh Kenyang. Program kami jadi yang pertama yang kami lakukan yaitu perjalanan pelan-pelan, yaitu mengajak kepada semua masyarakat desa kami sendiri supaya memahami bahwa inilah masjid kita bersama. Walaupun masjid ini kadang-kadang berdampingan dengan desa yang lain, jauh jaraknya, lain lorong gitu kan, akan tetapi biar tertanam di hati masyarakat kita itu ini masjid kita bersama, masjid desa kita. Nah, jadi yang penduduk yang mungkin itu istilahnya jangan ada, kalau apalagi hari Jumat, masjidnya Jumat ke tempat lain, masjid kita berdua dulu karena biar sah Jumat kita. Itu yang pertama kali Pak. Yang kedua, kami selalu menghidupkan pengajian mingguan untuk jamaah dengan kadang-kadang pematerinya berbeda-beda Pak. Datangkan tempo ini, datangkan ustadz yang lain, kadang-kadang ustadz yang lain lagi. Itu yang untuk pengajian jamaah setiap minggu malam Selasa ba'da maghrib sampai isya. Kemudian pengajian jamaah subuh hari Minggu pagi itu khusus daripada khatib masjid, kontrak dia selama sekian bulan lah katakan gitu kan. Kemudian selanjutnya yang kami itu kami berencanakan membuat bersama BKM kami masjid semuanya donatur tetap dari masyarakat. Jadi masjid kami itu punya donatur tetap yang untuk BKM-nya saja, bukan pembangunan Pak, untuk BKM-nya saja. Jadi di setiap
masyarakat kita itu yang punya DKP, yang ada mungkin 50.000, yang 100.000, yang mau kita tanyakan, Pak, ini untuk kepentingan BKM, bukan untuk wakaf pembangunan. Nah, itu satu. Kemudian kami pisahkan antara keuangan BKM dengan keuangan pembangunan. Kenapa? Lantaran yang pembangunan tadi ada yang namanya wakaf wajib, sedekah, infak, dia ada yang wakaf ya. Karena wakaf dalam pemahaman kami buat pengajian di situ tidak boleh harta wakaf dipakaikan untuk bayar tengku, untuk bayar lampu, untuk gaji marbot masjid, untuk gaji tukang sapu masjid, itu mesti dari uang BKM. Jadi di situ kami pisahkan antara pembangunan dengan BKM. Martin dari Simuluk mewakili dari BKM Istiqomah, salah satu masjid di seputaran kota Sinabang. Di situ ada 3 masjid, masjid Kabupaten Goa, dan 1 masjid itu masjid yang kami urus hari ini itu salah satu masjid yang banyak jamaahnya selain dari masjid kabupaten tadi. Skenario planning kami ke depan sesuai juga hasil musyawarah kami kemarin bersama, ini bukan keputusan saya pribadi, saya juga catat di sini. Pertama, di lingkungan masjid kami itu penduduknya lebih kurang 6.000 orang. Itu satu komplek masjid, satu desa. Itu sebelumnya jamaahnya ini prioritasnya kepada jamaah subuh saja, karena untuk jamaah zuhur dan lainnya itu masih banyak warga dari kampung datang. Kami nggak bisa memilah yang mana itu jamaah tetap atau tidak. Tapi jamaah subuh kami di situ alhamdulillah bergerak di 3 saf. Satu saf itu lebih kurang 50 orang, berarti lebih kurang 150 lebih lah jamaah salat subuh. Dan kami berkomitmen pengurus takmir masjid di situ mengubah untuk lebih meningkatkan jamaahnya, terutama pemudanya, karena kami lihat di situ memang pemuda agak sedikit loyal juga untuk datang ke masjid, dan kami akan mencoba untuk merekrut mereka, terutama kemarin itu pengurusnya sekitar 70% Ustaz kami bawa dari pemuda-pemuda. Untuk apa? Untuk meningkatkan jamaah itu sendiri, untuk mengubah pemuda itu lebih mencintai masjid. Itu poin pertamanya. Dan yang kedua, mengajak pemuda itu gemar untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sholat subuh. Dan yang ketiga, menjadikan masjid itu sebagai sarana perkumpulan para pemuda dan anak. Hari ini kita lihat pemuda-pemuda kita lebih gemar di warung kopi. Kami hari ini berusaha dengan pemuda-pemuda di situ. Kenapa kami rekrut pemuda lebih banyak pengurusnya daripada orang tua? Kami jadikan masjid itu sebagai tempat perkumpulan, bukan hanya tempat ibadah, tetapi tempat perkumpulan sifatnya Islami. Dan yang ketiga, hari ini kita lihat banyak